Terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Diah Ayu Pramesti, asal sekolah SMA Negeri 12 Semarang. Saat ini saya berdiri sebagai tim oposisi dan saya dengan tegas menyatakan bahwa saya tidak menyetujui mosi tersebut. Mosi tersebut menyatakan bahwa pemerintah dilarang menggunakan peran pemengaruh media sosial atau influencer dalam penyebarluasan kebijakannya. Ada beberapa hal yang melatar belakangi kami mengapa kami melarang mosi tersebut. Yang pertama, kami melihat dari segi fungsi influencer dalam penyebarluasan kebijakan pemerintah. Yang kedua, kami melihat tujuan penggunaan influencer itu sendiri. Dan yang ketiga, kami melihat dari aspek manfaat penggunaan influencer dalam penyebarluasan kebijakan pemerintah. Yang pertama, kita bahas mengenai fungsi influencer. Saat ini influencer berfungsi sebagai penggiring opini publik, di mana dengan menggunakan influencer maka masyarakat serta publik akan lebih percaya terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Yang kedua, kita akan membahas tujuan dari penggunaan influencer di dalam penyebarluasan kebijakan pemerintah. Yang pertama, tujuan penggunaan influencer itu ialah untuk mengedukasi masyarakat, di mana ketika kebijakan itu dikeluarkan akan banyak masyarakat yang enggan untuk membaca dan memahami kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah membutuhkan peran influencer atau pemengaruh media sosial untuk mengedukasi masyarakat dan publik terkait dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut. Yang kedua, pemerintah membutuhkan influencer untuk meningkatkan jumlah pengikut. Jumlah pengikut ini bisa dikaitkan dengan influencer itu sendiri maupun pemerintah. Dengan menggunakan influencer, jumlah pengikut akun-akun pemerintahan pun meningkat, seperti akun Joko Widodo, akun DPR, serta akun MPR RI. Yang ketiga, kami melihat bahwa pemerintah menggunakan influencer dengan tujuan sebagai berikut. Pemerintah menggunakan influencer sebagai bentuk optimasi SEO. SEO merupakan Search Engine Optimization, di mana ini merupakan kata kunci yang biasa digunakan ketika kita sedang melakukan atau mengetik sesuatu di search engine kita. Yang lebih terkenal saat ini ialah Google. Pemerintah membutuhkan peran influencer untuk membuat publik ini lebih sering mengaitkan kata kunci di search engine mereka masing-masing dengan menggunakan kebijakan-kebijakan pemerintah. Berbeda halnya ketika pemerintah tidak menggunakan influencer dalam pemengaruh kebijakannya, maka akan lebih sedikit kata kunci yang ada di search engine tersebut terkait dengan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat dari penggunaan influencer itu sendiri. Yang pertama, influencer ini bermanfaat karena influencer dapat menjadi pusat perhatian. Ketika kebijakan pemerintah ini dikeluarkan, maka pemerintah membutuhkan pusat perhatian dari masyarakat. Mereka dan pemerintah ini dengan tegas menyatakan bahwa mereka ingin masyarakat mengerti terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, dengan penggunaan influencer ini, maka kebijakan pemerintah pun akan turut ikut serta menjadi pusat perhatian karena masyarakat pun memperhatikan influencer tersebut. Yang kedua, dengan menggunakan influencer, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat atau brand awareness masyarakat, di mana ketika kita mengeluarkan kebijakan, pemerintah mengeluarkan kebijakan, maka publik akan lebih percaya apabila yang menangani serta yang menyebarluaskan kebijakan tersebut ialah influencernya atau orang-orang yang menurutnya berpengaruh di sosial media. Selain itu, kami merasa bahwa pemerintah sudah seharusnya memang menggunakan influencer. Justru sangat tidak wajar apabila pemerintah ini tidak menggunakan influencer. Seperti yang kita tahu bahwa influencer ini merupakan aset negara. Dengan banyaknya pengikut yang bisa menggiring opini publik, maka kami pemerintah menggunakan influencer untuk menggiring opini publik ke arah-arah yang lebih positif.
Contohnya ialah baru-baru ini kita menggunakan Raffi Ahmad dengan pengikut di Instagram 44 juta untuk program vaksinasi pemerintah. Dengan ini kami meyakini betul bahwa masyarakat akan lebih percaya dengan program vaksinasi ini dan tidak ragu lagi untuk melakukan vaksinasi. Yang kedua, baru-baru ini Kementerian Pariwisata yaitu Pak Nadiem Makarim menggunakan influencer seperti Fadil Jaidi, Dara Arafah, dan juga Keanu untuk mempromosikan daerah wisata yang ada di Bali, Lombok, dan juga NTT, NTB. Dengan adanya pengaruh influencer ini, maka pariwisata di daerah wisata menjadi hidup lagi dan lebih pelan-pelan bangkit dari pengaruh pandemi. Selain itu, ada beberapa alasan yang mendasari kami mengapa kami terus mempertahankan pengaruh influencer itu sendiri. Yang pertama, influencer ini berbeda dengan buzzer. Influencer ini memiliki pengikut yang jelas. Mereka pun memiliki rekam jejak yang jelas, seperti contohnya Raffi Ahmad tadi. Dan yang terakhir, influencer ini kami menilai bahwa influencer memiliki tanggung jawab moral, berbeda dengan buzzer yang jumlah pengikutnya pun kita tidak tahu asalnya dari mana. Yang kedua, kami meyakini bahwa peran influencer ini dibutuhkan karena Indonesia membutuhkan orang-orang penggerak untuk literasi digital di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa literasi digital di Indonesia ini masih kurang. Selanjutnya, dengan menggunakan influencer ini, kita juga menghemat APBN negara karena dengan menggunakan influencer maka biayanya lebih murah daripada yang ada di televisi. Oleh sebab itu, kami tegaskan sekali lagi bahwa seharusnya pemerintah tetap mempertahankan penggunaan influencer di dalam penyebarluasan kebijakannya karena ini merupakan jembatan komunikasi antara pemerintah dan juga masyarakat. Sekian, terima kasih.